Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Serlita, presenter IAI dalam Info Jatim edisi 13 Juli tahun 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Pemprov Jatim peringati Tahun Baru Hijriyah 1446 Hijriyah dengan beragam kegiatan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Java Coffee Culture dan Festival Peneleh 2024 resmi ditutup. Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jatim, Isya Adi Karyono, ajak pengrajin Jatim melakukan studi banding ke Kota Kupang, NTT. Dari Studio Diskominfo Jatim, inilah info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info agama. Sobat Jatim, ribuan masyarakat dari Surabaya dan sekitarnya meramaikan jalan sehat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya memperingati 1 Muharram 1446 Hijriyah 2024 Masehi yang dilepas penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024. Jalan sehat sepanjang 3,5 km ini melewati berbagai titik di sekitar Masjid Nasional Al-Akbar. Menariknya, panitia juga menyiapkan hadiah menarik bagi peserta, seperti paket umroh, sepeda motor, kulkas, TV, laptop, dan sepeda gunung. Selain itu, 3 dress code terunik dan tematik akan mendapatkan hadiah spesial. Berikut liputannya. Ribuan masyarakat dari Surabaya dan sekitarnya meramaikan jalan sehat di Masjid Al-Akbar Surabaya memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah yang dilepas penjabat PJ Gubernur Jatim, Adi Karyono, Sabtu 6 Juli 2024 pagi. PJ Gubernur mengharapkan masyarakat Jatim sehat, fisiknya, sehat pikirannya, dan juga sehat ekonominya. Rute jalan sehat sepanjang 3,5 km ini melewati berbagai titik di sekitar Masjid Nasional Al-Akbar. Peserta diwajibkan mengikuti rute yang telah ditentukan, dan di tengah perjalanan, panitia akan membagikan kupon yang dapat diundi untuk memenangkan door prize. Menariknya, panitia juga menyiapkan hadiah menarik bagi peserta, seperti paket umroh dan puluhan hadiah hiburan. Selain itu, 3 dress code terunik dan tematik akan mendapatkan hadiah spesial. Di waktu yang sama, diserahkan piagam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, pengibar bendera merah putih terbanyak di lingkungan masjid. Penyerahan piagam disampaikan Customer Relation Manager MURI, Brian Razu Ramadan, kepada PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono usai jalan sehat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih dari info agama, Sobat Jatim, menyambut Tahun Baru Islam, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara zikir dan doa akhir tahun 1445 Hijriah dan awal tahun 1446 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024 malam. Acara zikir dan doa bersama ini merupakan puncak dari peringatan Tahun Baru Islam yakni 1 Muharram yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam acara ini dilakukan pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim yang didukung oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur. Berikut laporannya. Menyambut Tahun Baru Islam, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara zikir dan doa awal tahun 1446 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Sabtu 6 Juli 2024 malam. Acara zikir dan doa bersama ini merupakan puncak dari peringatan Tahun Baru Islam, yakni 1 Muharram yang digelar Pemprov Jatim. Dalam acara ini dilakukan pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim yang didukung oleh Basnas Jatim. Zikir dan doa bersama dipimpin oleh Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, sedangkan tausiah agama disampaikan oleh Guru Besar UINSA Surabaya, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz.
Mewakili PJ Gubernur Jatim, Asisten Administrasi Umum Sekda Prof Jatim, Ahmad Jazuli menyampaikan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat berdoa bersama di awal tahun baru Islam ini. Semoga di tahun 1446 Hijriah nanti Pemprov Jatim bisa semakin kerja ikhlas dan profesional. Semoga Jatim semakin berkah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Jazuli. Sementara itu, dalam tausiah agamanya, Guru Besar UINSA Muhammad Ali Aziz menyampaikan pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim karena telah mengadakan acara semacam ini untuk menyambut Tahun Baru Islam ini. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info olahraga, Sobat Jatim, ASEAN University Games ke-21 2024 resmi berakhir. Closing ceremony di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang pada Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2024 malam berlangsung meriah. Menampilkan reok Ponorogo hingga Guild Kustik. Dalam edisi kali ini, Indonesia keluar sebagai juara umum sekaligus memecahkan rekor medali. Berikut liputannya untuk Anda. ASEAN University Games ke-21 resmi berakhir. Closing ceremony di Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang pada Sabtu, 6 Juli 2024 malam berlangsung meriah. Dalam edisi kali ini, Indonesia keluar sebagai juara umum sekaligus memecahkan rekor medali. Pada event ini, 11 negara mengikuti ajang olahraga antar mahasiswa terbesar di kawasan Asia Tenggara ini. Selain Indonesia, turut tampil Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Dalam event kali ini, tuan rumah Indonesia keluar sebagai juara umum setelah menghimpun 126 medali emas, 99 medali perak, dan 71 medali perunggu. Koleksi tersebut sekaligus memecahkan rekor perolehan medali emas terbanyak yang dipegang Thailand pada 2 tahun lalu sebanyak 109 emas. Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak atas kerja kerasnya dan sudah melakukan yang terbaik. Sementara itu, Presiden ASEAN University Sport Council Muhammad Ruslim Mohammed memberikan apresiasinya atas kesuksesan pelaksanaan AUG di 2 kota, Surabaya dan Malang. Dari Kota Malang, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info ekonomi, Sobat Jatim, Java Coffee Culture dan Festival Peneleh 2024 yang berlangsung dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekaligus mempromosikan kopi Nusantara ke dunia. Selain itu juga mengembangkan kawasan wisata, utamanya Kota Lama Surabaya. JCC dan Festival Peneleh 2024 merupakan gelaran yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya. Berikut liputannya. Java Coffee Culture dan Festival Peneleh 2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekaligus mempromosikan kopi Nusantara ke dunia serta mengembangkan kawasan wisata utamanya Kota Lama Surabaya. JCC dan Festival Peneleh merupakan gelaran yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno dalam Leaders Talk saat semarak JCC dan Festival Peneleh di Jalan Tunjungan Surabaya, Minggu 7 Juli 2024 malam, mengajak memanfaatkan momentum JCC dan Festival Peneleh ini untuk terus berinovasi bersama dalam meningkatkan kualitas dan mempromosikan kopi Nusantara ke dunia. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti menuturkan, penyelenggaraan Java Coffee Culture dan Festival Peneleh ini merupakan bentuk kontribusi nyata Bank Indonesia. Rangkaian ini pun mendapatkan atensi tinggi dari masyarakat di Kota Surabaya dan sekitarnya. Terbukti dari antusiasme dan partisipasi aktif pengunjung di Jalan Tunjungan dan Kampung Wisata Sejarah Peneleh, maupun secara virtual melalui kanal YouTube yang tercatat mencapai lebih dari 25.000 pengunjung. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Jalur alternatif Cangar yang menghubungkan ke Kota Batu memang dikenal dengan pesona keindahan alamnya. Selain itu, jalur ini sering dipergunakan oleh banyak orang jika jalur utama Surabaya menuju Malang mengalami kemacetan yang padat. Namun perlu diingat bahwa jalur Cangar adalah jalur lintas pegunungan dengan kontur jalan yang naik dan turun serta berkelok-kelok. Terdapat beberapa turunan dan kelokan tajam, sehingga bagi masyarakat yang berniat melalui jalur alternatif menuju Kota Batu dan Malang ini, transportasi yang digunakan harus benar-benar diperhatikan baik kendaraan pribadi roda 4 atau kendaraan roda 2. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melewati jalur ini. Tips pertama, berhati-hatilah jika menggunakan kendaraan matic di jalur ini. Pastikan kampas rem Anda aman dan kondisinya masih tebal. Tips kedua, kendalikan kecepatan Anda saat melintasi turunan tajam dan gunakan rem secara bergantian untuk pengendara motor matic. Tips ketiga, lengkapi diri Anda dengan perlengkapan keselamatan atau safety riding, helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang sesuai untuk melindungi diri dari potensi bahaya di jalur ini. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap perjalanan. Jalur Cangar bukan hanya tentang perjalanan dan keindahan, tapi juga tentang keselamatan. Jaga kondisi kendaraan akan menciptakan perjalanan lebih aman. Jalan jalur Pacet Batu merupakan jalur yang memiliki tanjakan dan turunan yang curam sehingga rawan terjadi kecelakaan. Kepada masyarakat yang melintasi jalur tersebut agar selalu waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan Pacet Mojokerto, Kota Batu via Cangar sebagai antisipasi terhadap tingginya volume kendaraan selama masa liburan. Kepada masyarakat yang hendak berwisata ke Batu agar senantiasa menjaga keselamatan, hindari kecepatan tinggi, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mari kita jaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita. Ayo, jaga diri Anda dan orang lain di jalur Cangar. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Beralih ke info kesehatan, Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin membuka kegiatan webinar cybercrime bertajuk Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Cybercrime di Lingkungan Rumah Sakit, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Kegiatan yang digelar oleh RSUD Dr. Sutomo Surabaya ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dalam menghadapi ancaman cybercrime. Berikut liputannya. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin membuka kegiatan webinar cybercrime bertajuk Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Cybercrime di Lingkungan Rumah Sakit Selasa, 9 Juli 2024. Kegiatan yang digelar oleh RSUD Dr. Sutomo Surabaya ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dalam kegiatan ini, Sherlita hadir mewakili PJ Gubernur Jatim dan turut hadir pula Direktur Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan. Webinar ini menghadirkan beberapa pembicara yakni Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles P. Tampu Bolon, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN Agus Prasetyo, Kepala Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi RSUD Dr. Sutomo Jemi Andijaya Sutantio. Sherlita menyampaikan, setiap instansi di Pemprov Jatim termasuk RSUD Dr. Sutomo harus mampu melakukan pengamanan siber dan memperkuat koordinasi di lingkungan kerja. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang berdaya guna, tidak hanya bagi RSUD Dr. Sutomo, tapi seluruh keluarga besar Pemprov Jatim di sektor kesehatan, tutur Sherlita. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info ekonomi kreatif. Sobat Jatim, penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda Jatim, Isyo Adi Karyono melakukan kunjungan kerja ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,
Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Ia datang bersama perajin dari beberapa kabupaten kota di Jatim. Kunjungan Isya diterima penjabat Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur Sofiana Milawati Kalake. Ia disambut dengan pengalungan selendang tenun asal Maumere di gerai Dekranasda Nusa Tenggara Timur. Berikut laporannya. Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda, Jatim, Isya Adi Karyono, melakukan kunjungan kerja ke Kota Kupang, NTT, Selasa 9 Juli 2024. Ia datang bersama perajin dari beberapa kabupaten dan kota di Jatim. Kunjungan Isya diterima PJ Ketua Dekranasda NTT Sofiana Milawati Kalake. Ia disambut dengan pengalungan selendang tenun asal Maumere di gerai Dekranasda NTT. Kunjungan ke NTT ini dilakukan selama 3 hari, yakni dari tanggal 9 Juli sampai 11 Juli. Dalam kunjungan tersebut, Isya membawa rombongan perajin dari Surabaya, Kediri, Lamongan, dan Jombang. Tujuan dari kunker tersebut adalah untuk mempelajari lebih lanjut pembuatan kerajinan tenun yang selama ini menjadi unggulan dari NTT. Di Jawa Timur dari 38 kota kabupaten yang sudah mengembangkan tenun ada 15. Sehingga kunjungan kami ke sini bisa dibilang studi tiru. Kami ingin mencontoh NTT yang berhasil dalam produk tenunnya, katanya. Jatim, kata Isya, memiliki beberapa motif tenun yang terkenal. Salah satunya adalah tenun gedog yang berasal dari Tuban. Tenun lainnya seperti songket dari Lamongan dan tenun ikat dari Kediri. Dari Kupang NTT, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Serlita, presenter IAI, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim bangkit.